Ya, baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan mengenai sterilisasi dan desensitisasi. Yang pertama itu kita akan masuk ke dalam definisinya terlebih dahulu. Sterilisasi. Seperti yang teman-teman ketahui itu sterilisasi mungkin sudah umum teman-teman dengar itu mungkin dari film itu film kedokteran itu biasa di mana itu alat-alat operasinya itu akan disterilisasi terlebih dahulu. Nah, untuk definisi itu sendiri, sterilisasi merupakan pembunuhan total atau pemindahan semua organisme dari lokasi atau bahan tertentu. Nah, berikutnya itu berlanjut kepada pasteurisasi. Dia merupakan penggunaan panas pada suhu yang cukup untuk menonaktifkan patogen dalam cairan. Untuk pasteurisasi itu kuncinya adalah penggunaan panas pada suhu yang cukup. Nah, berikutnya itu ada desinfeksasi. Desinfeksasi secara definisi merupakan penghancuran mikroorganisme patogen oleh proses yang gagal memenuhi kriteria sterilisasi. Berikutnya setelah desinfeksasi, ada antiseptik. Antiseptik ini yang merupakan yang biasa teman-teman gunakan pada kehidupan sehari-hari. Itu merupakan agen desinfektan yang dapat digunakan pada permukaan tubuh. Nah, berikutnya itu sanitasi. Sanitasi merupakan suatu istilah yang sebenarnya kurang tepat dengan arti antara desinfeksasi dan kebersihan dalam konteks rumah tangga dan persiapan makanan. Berikutnya itu ada asepsis. Nah, asepsis ini sendiri merupakan proses yang dibuat untuk mencegah mikroorganisme di dalam suatu lingkungan. Nah, berikutnya itu ada bakterisidal dan bakteriostatik. Nah, bakterisidal, fungisidal, dan virusidal itu merupakan agen untuk membunuh bakteri, fungi, ataupun virus. Nah, untuk membedakannya antara dengan bakteriostatik itu merupakan agen untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Untuk membedakannya itu dapat teman-teman lihat itu dari kata terakhirnya itu ada kata idal dan statik. Kalau apabila dia idal itu berarti dia membunuh. Dan kalau dia statik berarti dia mencegah pertumbuhan dari bakteri tersebut. Nah, untuk desinfektan germisida, dia merupakan agen untuk membunuh mikroorganisme yang dapat mencetuskan infeksi. Berikutnya sterilisasi dan desinfeksasi. Nah, desinfeksasi ini terbagi lagi menjadi ada 3 level, yaitu ada level tinggi, level intermediate, dan level rendah. Desinfeksasi level tinggi ini merupakan semua mikroorganisme kecuali beberapa spora. Berikutnya itu ada desinfeksasi level intermediate yang di mana di sini Mycobacterium tuberculosis dan beberapa virus fungi dibunuh. Tetapi ada beberapa spora bakteri yang penting bagi tubuh itu dibiarkan. Nah, berikutnya yang terakhir itu ada desinfeksasi level rendah, di mana beberapa bakteri, virus, dan fungi dibunuh, kecuali mikroorganisme seperti Bacillus tubercle atau spora bakteri tidak dapat dibunuh. Tadi sudah sempat dijelaskan di bagian definisi. Nah, berikutnya ini ada beberapa metode mengenai desinfeksasi dan sterilisasi. Ini mungkin nanti teman-teman bisa lakukan pembacaan mandiri. Nah, berikutnya pada grafik ini dapat teman-teman lihat bahwa jumlah bakteri dan namanya pemanasan itu berhubungannya, di mana semakin lama pemanasan, maka semakin menurun juga jumlah bakterinya. Nah, berikutnya itu ada 4 cara untuk kontrol mikroba. Itu ada yang pertama itu melalui heat, kedua filtrasi, ketiga radiasi, dan keempat ada pasteurisasi. Nah, untuk heat sendiri yang pertama itu dia terbagi menjadi 2, itu ada dry heat atau panas kering dan moist heat atau panas basah. Nah, untuk dry heat sendiri ini dia terbagi menjadi 3, itu ada direct flaming, incineration, dan sterilisasi dengan udara panas. Nah, untuk direct flaming ini sendiri ini merupakan pemanasan dengan api secara langsung yang dimana biasanya digunakan pada hook dan needle, dan ini merupakan 100% efektif. Berikutnya itu incineration, itu merupakan pembakaran dengan suhu tinggi yang biasanya digunakan pada barang habis pakai seperti paper cups, tas, dan pembungkus. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada sterilisasi dengan udara panas yang dimana dilakukan dengan memasukkan di oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, pada umumnya ini dia digunakan pada seperti barang yang berbahan metal dan kaca.
Nah, berikutnya itu ada moist heat atau panas basah. Yang pertama itu dengan menggunakan air yang mendidih, yang dimana seperti kita ketahui bahwa suhu maksimal air mendidih itu adalah 100 derajat Celcius. Ya, ini membunuh sel bakteri yang vegetatif, fungi, dan berbagai virus. Dia tidak efektif terhadap beberapa endospora dan beberapa virus. Berikutnya itu beberapa spora masih dapat bertahan hidup dalam air mendidih ini. Salah satunya seperti hepatitis ini juga membutuhkan waktu 20 menit selama dididihkan agar dapat menghilang. Nah, ini beberapa spora masih dapat bertahan hidup dalam air mendidih selama 20 jam. Berikutnya itu dia membutuhkan, salah satu keuntungannya itu membutuhkan peralatan minimum, tetapi menggunakan air mendidih itu tidak praktis. Berikutnya itu ada metode autoclave atau uap di bawah tekanan. Nah, ini merupakan metode pilihan untuk sterilisasi dan biasanya digunakan untuk barang yang dibungkus, instrumen atau barang yang tidak dibungkus atau cairan seperti instrumen bedah, kain, dan barang lainnya. Nah, berikutnya itu ada filtrasi. Nah, metode filtrasi ini sendiri digunakan untuk material cair yang tidak tahan panas. Contohnya itu seperti media kultur, enzim, vaksin, dan antibiotik. Nah, berikutnya ada beberapa mekanismenya itu melalui elektrostatik dan fenomena absorpsi atau konstruksi fisik dari filter. Dan dia memiliki dua tipe kerja, itu ada old types, itu seperti Bergfeld, Chamberlain, dan Zeitz, dan ada filter membran, itu disk berpori dan selulosa. Apabila partikelnya lebih besar daripada pori-porinya, maka dia akan tertahan pada permukaan filter. Dan apabila partikelnya lebih kecil daripada pori-pori, maka dia akan ditahan oleh gaya van der Waals. Berikutnya tuh tahap berikutnya tuh metode berikutnya adalah radiasi. Nah, di sini radiasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu radiasi ionisasi dan radiasi non ionisasi. Yang di mana pada radiasi ionisasi itu dia menggunakan gamma dan X-rays akibat penetrasinya yang tinggi. Nah, radiasi ionisasi ini biasanya digunakan pada barang yang dapat rusak dengan panas. Misalnya seperti cawan petri plastik, spoid plastik, kateter, dan sarung tangan bedah. Berikutnya untuk radiasi non-ionisasi itu dia menggunakan sinar UV, tidak penetrasi ke plastik, gelas, atau bahan berprotein. Dan dia biasanya digunakan untuk mengontrol populasi mikroba dalam lingkungan. Misalnya itu di ruang rumah sakit, nurse station, ataupun ruang operasi. Nah, pada tahap terakhirnya itu ada pasteurisasi. Nah, seperti dijelaskan tadi pada definisi awalnya, itu merupakan penggunaan panas pada suhu yang cukup untuk menonaktifkan patogen dalam cairan. Dan pada proses eliminasi bakteri Mycobacterium tuberculosis, pasteurisasi dilakukan dengan karakteristik itu di 63 derajat Celcius selama 30 menit dan 72 derajat Celcius selama 15 detik. Yang dimana 72 derajat Celcius selama 15 detik ini biasa disebut dengan high temperature short time atau singkatannya HTST. Nah, berikutnya itu ada metode kimiawi. Adapun faktor yang mempengaruhi potensi desinfektan kimiawi ini adalah seperti konsentrasi, lamanya paparan, pH, suhu, sifat organisme, dan adanya benda asing. Metode kimiawi ini menggunakan agen kimia yang termasuk dalam desinfektan level tinggi. Substansi ini dapat membunuh spora, tuberkel basil, dan virus, dan hanya sebagian alternatif jika alat bersifat tidak tahan panas. Adapun beberapa contoh dari zatnya itu adalah glutaraldehid dan formaldehid. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila mungkin ada tambahan dari supervisor, silakan. Ya, terima kasih Peter. Mungkin saya ini singkat aja, kita kayak ngerangkum dari awal ya. Jadi pertama itu dari sterilisasi sama disinfeksi. Sebenarnya mereka pengertiannya kurang lebih, namun bedanya pada perbedaan jumlah bakteri yang dibunuh. Jika sterilisasi kita mengacu pada pembersihan secara total, kalau disinfeksi kita membersihkan, tapi biasa kita masih meninggalkan kuman. Ya kayak Dettol lah. Kalau mau taunya katanya membersihkan kuman 99 bla 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 persen. Nah, itu adalah disinfeksi.
Nah, jadi kalau kayak biasa kayak orang mau operasi atau sunat, biasanya itu semua peralatannya itu disterilisasi, bukan disinfeksi. Karena kita menginginkan sebuah mekanisme sebuah yang sangat-sangat steril dan bebas dari bakteri, virus, dan jamur. Lalu tadi kan telah dijelaskan dari banyaknya mekanisme sterilisasi. Nah, biasanya untuk peralatan operasi itu dia itu paling sering menggunakan teknik radiasi. Kenapa dia paling sering teknik radiasi? Ya karena dia paling efektif. Di samping dia paling efektif, dia juga biasanya paling tahan panas. Nah, jika radiasi biasanya selain radiasi juga biasanya kita pakai teknik autoclave. Kayak tadi pas juga praktikum mikrobiologi, saya juga dengar sempat dokternya tuh bilang kayak peralatan yang dipakai untuk buat preparat bakteri, virus yang tadi kita lihat itu pakai teknik autoclave. Saya dengar tadi di suhu sekitar 130-an derajat gitu. Nah, jadi yang paling efektif itu radiasi atau autoclave, tergantung dari barangnya juga. Ada yang tahan panas, ada juga yang tidak tahan panas. Nah, sekarang disinfeksi. Disinfeksi tadi kan dibagi menjadi 3. Ada yang tingkat tinggi, intermediate, sama tingkat rendah. Nah, jika teman-teman perhatikan tadi, sebenarnya yang dibunuh itu kurang lebih sama. Mulai dari bakteri, virus, dan jamur. Perbedaannya di sini kita lihat pada sporanya. Jika di disinfeksi tingkat tinggi, sporanya itu rata-rata bisa terbunuh. Sedangkan di intermediate, ada beberapa rata-rata sporanya itu tidak bisa dibunuh. Di intermediate itu ciri khasnya itu dia tidak beberapa spora hidup dan mycobacterium seperti tuberkulosis itu bisa dibunuh. Sedangkan yang di low intermediate itu hanya betul-betul membunuh bakteri dan beberapa virus jamur tertentu, di mana endospora tidak dibunuh. Ini masih berkaitan dengan materi bakteriologi, mikologi ya. Jadi kayak jamur-jamur itu jika lingkungannya tidak menguntungkan, biasa dia itu akan membentuk endospora. Nah, endospora ini memiliki kista atau dinding dia. Nah, dia ini sifatnya tahan terhadap lingkungan dari suhu, temperatur, antibiotik. Jadi betul-betul bentuk yang tahan lah istilahnya terhadap berbagai faktor yang tidak menguntungkannya. Makanya dari disinfeksi tadi yang perbedaan yang paling mencolok itu adalah efektivitasnya dalam membunuh jamur. Mungkin sekian saja yang dapat saya garis bawahi. Terima kasih, Peter. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Eh, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia join. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa menghubungi saya langsung atau bisa menghubungi Dwi ataupun Yosua ataupun ketua kelas A. Ya, terima kasih. Baik, saya izin end juga. Terima kasih Peter, Dwi, Yosua. Terima kasih Peter. Terima kasih. Saya udah nus WP.